ya. Teman-teman saya juga yang luar biasa hebat, dia adalah aktivis pendidikan, namanya Indra Karismiaji. Indra, kamu di Amerika berapa lama, Indra? Di mana? Di Amerika. 8 tahun. 8 tahun. Dari S1 sampai S2. Ya. Ceritain dong S1-nya apa aja? Saya double major, satunya tuh ngambil marketing sama international business. Marketing sama international business. Terus sambil kerja di sana ngambil S2 bisnis juga. S2-nya bisnis. Kebetulan di sana juga jadi pimpinan Permias. Jadi saya walaupun Katolik nih, kerjaannya tiap minggu ngurus pengajian, Bang. Tiap minggu urus pengajian. Ngurus pengajian karena wakil ketua Permias dulu di sana. Wakil ketua Permias. Jadi ya biasa kita hidup dengan, bahkan kalau bulan puasa nih saya juga sering diajak ke masjid buka puasa bareng. Jadi memang dari dulu tinggal di Jakarta juga nggak ada kotak-kotak kayak sekarang yang rasanya tuh aduh. Ya Kak, itu memang saya tuh berkali-kali bilang mereka tuh KTP Jakartanya tuh rata-ratanya tuh tahun 90-an tuh paling ini tahun 2000-an gitu loh. Tiba-tiba ngajarin kita di Jakarta tentang pluralisme, tentang toleransi, kan jadi lucu gitu kan. Iya. Tiba-tiba kamu, bukan tiba-tiba, kamu memilih menjadi aktivis pendidikan, bagaimana ceritanya dong? Karena kalau saya percaya semua masalah bangsa ini itu bisa selesai kalau pendidikan diperbaiki, kualitas manusia diperbaiki. Jadi dan itu juga ada di lagu kebangsaan kita kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kan isinya bukan bangunlah kereta cepatnya, bangunlah ibu kotanya kan? Iya. Jadi ini yang sering dilupakan, bagaimana manusia itu yang terpenting, itu lewat pendidikan dan nantinya mereka akan bisa bangun infrastruktur. Oke. Di dalam pendidikan itu, ini kan kita lagi bicarakan kaitannya dengan Pak Anies nih. Ya. Saya ingat di tahun 2009, 2008 atau 2009, Pak Anies menggagas yang namanya Indonesia Mengajar. Ya. Indra terlibat juga di situ? Enggak sih, enggak terlibat di situ. Belum kenal Pak Anies waktu itu. Jadi kenalnya pada saat di waktu beliau Mendikbud. Di Mendikbud. Ya. Lalu ada yang menarik, saya mengamati terus pada saat Indonesia Mengajar itu. Jadi ada satu yang pulang, itu guru Indonesia Mengajar, lalu laporan kepada Pak Anies di daerah tempat dia mengajar itu mayoritasnya Muslim, hampir tidak pernah mengenal orang di luar Muslim. Ya. Kalau bisa tolong dikirim guru yang non Muslim ke sana. Dan ide itu dilakukan oleh Pak Anies agar mereka tahu bahwa keberagaman itu ada, nyata gitu loh, agar orang tidak hanya berkecimpung di komunitasnya saja gitu kan. Lalu selama Indra mengamati di Jakarta ini, selama Pak Anies pemimpin, dalam konteks pendidikan bagaimana? Ya beliau itu orang yang paling tahu masalah pendidikan ya, makanya dari semua Mendikbud yang pernah ada di Indonesia, satu-satunya yang paparan pertamanya judulnya adalah Gawat Darurat Pendidikan Indonesia, itu cuma Anies Baswedan. Jadi dia sudah menulis itu, Gawat paparan. Jadi paparan pertama beliau dengan seluruh stafnya di Kemendikbud itu judulnya adalah Gawat Darurat Pendidikan Indonesia. Jadi beliau udah tahu masalahnya, tapi beliau nggak dikasih kesempatan untuk nyari obatnya nih. Oke. Yang saya takut nih, jangan-jangan memang ada upaya malah bikin bangsa ini tetap bodoh. Kalau bangsa ini tetap bodoh ya bisa dibodoh-bodohin, bisa diadu domba. Itu yang saya takutkan. Mudah-mudahan saya salah, Bang. Tapi itulah salah satu yang alasan saya kenapa aktif mendukung Pak Anies. Ya sebagai aktivis pendidikan, salah satu upaya kita itu kan menghilangkan perundungan, bullying. Nah saya ngelihat yang namanya Anies Baswedan ini dibully terus untuk sesuatu yang tidak benar. Ya contohnya lah, selalu dikatakan kalau Anies Baswedan jadi gubernur, Jakarta akan jadi seperti Suriah karena penganut khilafah. Saya 5 tahun tinggal di Jakarta, nggak pernah ada yang nyuruh saya ganti agama, nggak ada yang larang saya ke gereja gitu.